Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azfi Asidiki dengan NIM 12492200030. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi internasional dan globalisasi pada mata kuliah ekonomi internasional. Presentasi ini merujuk pada analisis komprehensif dari buku International Economic edisi ke-18 karya dari Robert J. Kerbau. Di era modern ini, batas-batas negara secara ekonomi semakin memudar. Kita akan membedah bagaimana jaringan sosial ketergantungan, sejarah gelombang globalisasi, tantangan manufaktur domestik, hingga mitos-mitos perdagangan membentuk lanskap ekonomi global tempat kita hidup dan bekerja saat ini. Mari kita mulai perjalanan ini. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pada slide ini bisa dilihat ada poin saling ketergantungan. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu memahami saling ketergantungan. Mengapa konsep ini menjadi fondasi paling krusial dalam ekonomi internasional? Mari kita lihat pada slide berikutnya. Jaring saling ketergantungan. Dua kartu informasi berdampingan. Tidak ada negara yang terisolasi dan kerentanan dinamis global. Di dunia saat ini secara harfiah, tidak ada satupun negara yang dapat hidup dalam isolasi perekonomian secara mutlak. Seluruh aspek perekonomian domestik, mulai dari lapangan kerja, tingkat pendapatan, hingga standar hidup kita sebagai konsumen, sangat bergantung pada dinamika para mitra dagang internasional kita. Dahulu ada pepatah terkenal dari Barat yang mengatakan bahwa jika Amerika bersin, dunia akan pilek. Namun saat ini realitasnya telah bergeser menjadi multilateral. Ketika rantai pasok global terganggu, baik karena konflik geopolitik maupun pandemi, seluruh negara tanpa terkecuali akan merasakan dampaknya. Kebijakan nasional tidak lagi bisa dibuat secara egois tanpa mengevaluasi dampaknya terhadap mitra global. Mendefinisikan globalisasi. Terdapat 3 poin utama yang saya ambil dalam buku karya Jeborg. Yang pertama, teknologi. Yang kedua, liberalisasi. Dan ketiga, jaringan global. Pertama, teknologi. Sejak revolusi industri, inovasi terus memangkas biaya transportasi dan komunikasi secara radikal. Kedua, liberalisasi. Berkat negosiasi multilateral, rata-rata tarif perdagangan dunia turun drastis dari angka 2 digit di tahun 1940-an menjadi hanya sekitar 4% pada tahun 2020. Lalu yang terakhir adalah jaringan global. Arus global yang bebas memungkinkan perusahaan multinasional memecah proses produksi mereka dan mendistribusikannya ke seluruh penjuru dunia demi efisiensi biaya. Lalu pada slide berikutnya, 3 gelombang globalisasi. Ada 3 tabel perbandingan era. Yang pertama teknologi, kepemimpinan, gerakan modal, dan dampak untuk global 1, 2, dan 3. Sejarah mencatat globalisasi tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui 3 gelombang besar. Gelombang pertama pada tahun 1870 sampai 1914 digerakkan oleh mesin uap, telegraf, dan kereta api. Di bawah kepemimpinan ekonomi Inggris Raya, gelombang ini berakhir tragis akibat Perang Dunia I dan kebijakan proteksionisme saat Depresi Besar 1930-an. Lalu gelombang kedua pada tahun 1945 sampai 1980 muncul setelah Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat memimpin pembentukan institusi multilateral seperti IMF, Bank Dunia, GITC, dan PBB untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian. Namun pada era ini, sebagian besar negara berkembang masih tertinggal karena hanya bergantung pada ekspor komoditas primer. Akhirnya kita berada di gelombang ketiga, yaitu pada tahun 1980 sampai sekarang, yang bersifat multipolar dengan memunculkan China dan Uni Eropa, didorong oleh internet, PC, dan AI. Negara-negara berkembang kini sukses memanfaatkan kelimpahan tenaga kerja mereka untuk menjadi pusat manufaktur dunia melalui rantai pasok global. Selain pun dari 3 gelombang tadi, ada tantangan produksi domestik. Untuk memahami bagaimana dinamika ini bekerja di dunia nyata, mari kita bedah kasus Red Wing Shoe Company di Minnesota, Amerika Serikat. Perusahaan sepatu legendaris ini berkomitmen kuat untuk mempertahankan label Made in the USA untuk jajaran produk boot premium mereka, di saat kompetitor lain telah menggeser 90% produksinya ke luar negeri. Namun, Red Wing menghadapi 3 tantangan besar. Yang pertama, adanya upaya restoring.
saat mencoba membawa kembali produksi ke dalam negeri pada tahun 2019 untuk menghindari ketidakpastian tarif impor. Mereka mendapati bahwa rantai pasok lokal telah hilang atau melemah karena sudah terlalu lama dipindahkan ke Asia. Lalu yang kedua adalah kelangkaan tenaga kerja. Sangat sulit mencari pengrajin lokal yang memiliki keterampilan menjahit kulit. Mereka harus merekrut orang dengan hobi sejenis, ya seperti pembuat kuil atau restorasi mobil, dan melatihnya dengan biaya tinggi. Lalu yang ketiga ada otomatisasi. Karena upah di AS jauh lebih tinggi, Redwing terpaksa berinvestasi besar-besaran pada kecerdasan buatan atau ya AI untuk pemotongan kulit yang presisi guna menghemat biaya tenaga kerja tanpa mengorbankan kualitas. Lalu selanjutnya, penggerak utama globalisasi yaitu mesin diesel dan turbin gas. Jika kita tarik mundur secara teknologi, apa alat mekanis yang paling berkontribusi dalam memangkas jarak geografis global? Jawabannya ya, mesin diesel atau turbin gas. Rudolf Diesel mengembangkan mesin diesel pada akhir abad ke-19. Hari ini, lebih dari 90% perdagangan fisik dunia diangkut oleh kapal-kapal kargo raksasa bertenaga diesel. Sementara itu, Frank Whittle menemukan turbin gas yang menjadi cikal bakal mesin jet modern. Teknologi inilah yang memungkinkan logistik udara bernilai tinggi melintasi benua dalam hitungan jam secara ekonomis. Tanpa kedua mesin ini, perdagangan dunia tidak akan pernah mencapai kecepatan, kendaraan, dan keterjangkauan seperti yang kita rasakan saat ini. Rasio keterbukaan negara. Bagaimana kita mengukur seberapa jauh suatu negara terlibat dalam perdagangan internasional? Ekonom menggunakan rumus rasio keterbukaan yaitu ekspor ditambah impor, dibagi dengan PDB. Di sini kita melihat data yang sangat menarik. Negara kecil seperti Belanda memiliki keterbukaan luar biasa hingga 157%, sementara negara dengan skala ekonomi raksasa seperti China hanya 35%, Jepang 35%, dan Amerika Serikat 27%. Memiliki rasio yang relatif rendah. Mengapa? Karena negara berukuran besar beragam karena negara berukuran besar memiliki pasar domestik yang sangat luas dan beragam sehingga industri mereka dapat mencapai skala ekonomi secara internal tanpa harus selalu tergantung pada pasar luar negeri. Jika kita ingat pada tahun 2019-2020, terdapat gelombang guncangan COVID-19. Pandemi COVID-19 yang lalu menjadi bukti nyata betapa rentannya jejaring globalisasi yang kita agung-agungkan. Pandemi ini memicu guncangan penawaran dan permintaan secara simultan melalui 4 fase beruntun. Tahap pertama, guncangan pasokan Asia. Dimulai dari penutupan pabrik semikonduktor di Asia, terutama China, pada akhir 2019 yang memicu kelangkaan komponen microchip global. Lalu tahap kedua, hambatan sektor Eropa. Guncangan merembet ke Eropa. Pabrik mobil di Eropa terpaksa berhenti berproduksi karena tidak mendapatkan suplai chip dari Asia akibat terjadi PHK massal di Eropa. Lalu tahap ketiga, krisis manufaktur di US. Guncangan menghantam Amerika Utara. Produsen mobil di AS yang membutuhkan suku cadang elektronik dari Eropa dan Asia terpaksa ikut menghentikan jalur perakitan mereka. Lalu tahapan terakhir yaitu model ketahanan baru. Ini memunculkan model ketahanan baru. Perusahaan global menyadari bahwa efisiensi biaya jangka pendek atau just in time harus diimbangi dengan ketahanan rantai pasok, resilience. Salah satunya melalui diversifikasi wilayah pemasok. Lalu pada slide ke-10 ada mitos perdagangan global. Meskipun perdagangan internasional terbukti meningkatkan kemakmuran, masih banyak kesalahpahaman atau mitos yang beredar di masyarakat dan sering dipolitisasi. Robert J. Gerbach menjabarkan 3 mitos utama. Yang pertama, permainan kalah menang atau zero-sum game. Banyak orang percaya jika suatu negara untung dari perdagangan, pasti ada negara lain yang dirugikan secara setara. Faktanya, melalui hukum keunggulan kooperatif, spesialisasi membuat total output dunia meningkat, sehingga kedua belah pihak yang bertransaksi bisa saling menguntungkan. Yang kedua adalah impor memicu pengangguran. Impor sering dituduh mematikan lapangan kerja domestik. Faktanya, ketika negara lain sukses mengekspor barang ke kita, mereka memperoleh devisa, yang pada memperoleh devisa itu akhirnya akan mereka gunakan kembali untuk mengimpor produk berteknologi tinggi dari kita, dikompensasi oleh pertumbuhan lapangan kerja di sektor ekspor lain yang bernilai lebih tinggi. Lalu yang ketiga ada mitos tarif dan proteksionisme. Sejarah membuktikan bahwa membatasi impor dengan tarif tinggi justru memicu
retalisasi atau balasan dari negara mitra dagang yang pada akhirnya melumpuhkan industri ekspor kita sendiri. Ada keuntungan dan kerugian pada sektor ekonomi internasional terhadap globalisasi ini. Secara adil, kita harus melihat globalisasi dari kedua sisi mata uang. Ada kelebihan yang luar biasa, namun ada juga kerugian nyata yang harus dikelola. Di sisi keuntungan, globalisasi terbukti mempercepat produktivitas, menekan inflasi karena persaingan harga yang ketat, dan memberikan upah yang lebih tinggi bagi pekerja dan industri padat ekspor. Namun di sisi kerugian bagi pekerja berkeahlian rendah di negara maju, globalisasi adalah ancaman nyata berupa hilangnya pekerjaan domestik karena kalah bersaing dengan upah murah di luar negeri. Hal ini memicu kesenjangan pendapatan yang makin lebar dan memberi posisi tawar yang terlalu kuat bagi provokasi untuk menekan upah buruh lokal dan ancaman relokasi pabrik. Sebagai penutup presentasi hari ini, ada satu poin penting yang bisa kita petik dari bab ini. Dunia saat ini sebenarnya tidak sedang mengalami deglobalisasi atau kemunduran globalisasi. Yang sedang terjadi adalah proses penataan ulang atau rebalancing. Integrasi ekonomi global kini bergerak dari sekadar perdagangan barang fisik berdaya murah menuju integrasi digital yang digerakkan oleh teknologi informasi, AI, dan penguatan ketahanan rantai pasok regional. Memahami dinamika ini adalah kunci bagi kita semua, baik sebagai pelaku bisnis, akademisi, maupun penentu kebijakan untuk menavigasi masa depan ekonomi global dinamis ini. Terima kasih atas perhatiannya, rekan-rekan sekalian. Presentasi saya cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.